Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kisah kali ini akan membahas akhir menyedihkan dari hubungan percintaan di antara sepasang remaja. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Annie Kaspersak lahir pada tanggal 10 Januari 1997 dalam sebuah keluarga yang tidak stabil. Kehidupan masa kecilnya dipenuhi kekacauan dan juga pelecehan. Annie kecil akhirnya berakhir di panti asuhan dan dia beberapa kali tinggal dengan orang tua asuh namun diusir oleh orang tua asuhnya karena perilakunya yang bermasalah. Baru ketika dia berusia 9 tahun, Dennis dan Veronica Kaspersak masuk ke dunianya dan memberinya kehidupan yang benar-benar baru. Veronica sebenarnya sedang hamil pada saat dia mengadopsi Annie, tetapi dengan penuh kasih sayang, dia membangun hubungan yang baik dengan Annie. Sejak diadopsi, hidup Annie berubah secara drastis menjadi lebih baik. Saat itu dia memiliki kehidupan keluarga yang luar biasa dengan 2 adik laki-laki yang sangat memujanya. Namun keluarga sempurna ini tidak bertahan lama karena orang tua angkat Annie akhirnya berpisah. Walaupun tidak ideal, mereka masih mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan anak-anak. Veronica kemudian menikah lagi dengan James Bratcher dan pasangan ini kemudian pindah ke Utah bersama dengan Annie dan saudara laki-lakinya. James menyayangi Annie seperti putrinya sendiri dan mereka memiliki hubungan yang dekat. Annie akhirnya bisa merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Annie bercita-cita akan menjadi terapis saat dia dewasa karena dia ingin membantu anak-anak lain yang mengalami situasi serupa dengannya. Karena dia memahami trauma yang ditimbulkan. Saat bersekolah, Annie seperti kebanyakan remaja pada umumnya yang ingin berkencan. Dia kemudian bertemu dengan seorang pemuda bernama Darwin Christopher Bagshaw atau biasa dipanggil dengan nama Chris. Ketika Annie mulai menghabiskan waktu bersama dengan Chris, dia dengan tulus berpikir bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Annie mulai menulis di buku harian tentang betapa dia mencintai Chris. Dan dia yakin kalau hubungan mereka akan berjalan seterusnya di masa depan. Namun di tanggal 10 Maret 2012 semuanya berubah. Di sekitar pukul 9 malam, ibu dan ayah tirinya menyadari kalau Annie menghilang. Mereka terakhir kali melihatnya di dalam rumah di sekitar pukul 7:45 di malam hari. Orang tua Annie langsung khawatir, mereka mencoba mencari di dalam rumah dan menemukan adanya sebuah catatan di atas tempat tidur Annie. Annie menulis kalau dia pergi melarikan diri ke California dan dia juga meminta orang tuanya untuk tidak mencarinya karena dia tidak ingin ditemukan. Namun orang tua Annie langsung melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi memulai pencarian dengan melihat catatan ponsel Annie. Mereka memperhatikan kalau ponsel Annie mengeluarkan sinyal beberapa kali di antara pukul 9 hingga setengah 10 malam di daerah dekat Sungai Yordan. Dan setelah pukul setengah 10 itu, ponselnya sudah tidak aktif lagi. Beberapa minggu sebelum kejadian ini, Annie memberitahu orang tuanya kalau dia berhubungan badan dengan Chris. Orang tuanya lalu menyuruh Annie melakukan tes kehamilan dan hasilnya negatif. Namun di buku hariannya, tertanggal setelah dia melakukan tes kehamilan itu, dia menulis kalau Chris masih mengira Annie hamil dan dia tidak menginginkan bayi itu. Berdasarkan informasi itu, orang tua Annie merasa kalau Annie melarikan diri karena merasa malu telah memalsukan berita kehamilannya. Ibu Annie berpikir untuk mencari tahu melalui teman-teman Annie dan juga pacarnya. Dia menghubungi Chris menanyakan apakah dia tahu tentang keberadaan Annie. Tetapi Chris menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Tetapi kemudian Chris mengatakan kalau Annie akan pergi melarikan diri bersama dengan temannya yang lain bernama LC. Orang tua Annie semakin panik, berarti benar apa yang ditulis Annie di suratnya dan juga siapakah LC itu.
Di tanggal 11 Maret 2012, polisi menerima telepon dari seorang pelari. Orang itu menggambarkan adegan berdarah di tepi sungai Yordan yang dia lewati. Ada gumpalan darah dan juga cipratan darah di bebatuan. Dia juga melihat sepatu berwarna merah yang mengambang di atas air. Polisi segera pergi ke sana untuk menyelidiki dan setelah pemeriksaan dapat dipastikan kalau itu adalah darah manusia. Polisi segera melakukan pencarian seseorang yang terluka dan mereka mulai mencari daerah tersebut dengan menggunakan helikopter. Hanya sekitar waktu 1 jam mereka menemukan tubuh seorang gadis muda mengambang dengan mengenakan sepatu merah. Sepatu yang cocok dengan yang ditemukan oleh pelari di sungai pagi tadi. Dari hasil otopsi diketahui kalau gadis muda ini mengalami banyak patah tulang di bagian dahi dan juga wajahnya. Penyebab kematiannya disebutkan karena trauma benda tumpul di kepalanya. Dan tubuhnya sangat rusak sampai harus diidentifikasi menggunakan dari catatan gigi. Polisi mengadakan konferensi pers dengan tujuan akan membantu mereka dapat mengidentifikasi korban jika ada yang mengenalinya. Konferensi pers itu dilihat oleh Ibu Eni dan ia memiliki firasat kalau yang ditemukan itu bisa jadi adalah Eni. Dia lalu menelpon ke saluran bantuan dan memberitahu mereka semua informasi yang dia miliki tentang Eni, termasuk bahwa dia memakai kawat gigi. Dan informasi ini mengkonfirmasi identitas dari tubuh tak bernyawa itu. Dan polisi segera melakukan penyelidikan pembunuhan terhadap Eni. Polisi pertama-tama pergi untuk melihat kamar Eni karena mereka ingin memeriksa apakah dia menuliskan informasi apapun yang bisa membantu penyelidikan polisi. Dari buku hariannya mengungkapkan hubungan yang dimiliki oleh Eni dan juga Chris. Dan setelah berbicara dengan teman-teman Eni, diketahui kalau ada rumor kalau Eni sedang hamil anaknya Chris. Namun dari hasil otopsi menegaskan kalau Eni tidak hamil sama sekali. Ibu Eni mengatakan bahwa itu memang impian Eni untuk memiliki keluarga yang aman yang tidak pernah dialaminya sendiri. Trauma masa kecilnya membuat dia ingin mengisi celah itu dengan menjadi seorang ibu yang baik bagi anaknya nanti. Pada tanggal 14 Maret 2012, polisi berbicara dengan Chris karena dia adalah pacarnya Eni. Mereka juga mendapatkan surat perintah karena mereka ingin menggeledah rumahnya. Chris membantah rumor kalau Eni sedang hamil anaknya. Dia menyatakan kalau Eni memiliki pacar lain bernama LC dan LC sering menyelinap masuk rumah Eni untuk berhubungan badan. Eni tidak pernah mengakui hubungannya dengan LC karena LC berusia lebih tua darinya dan dia takut kalau orang tuanya akan marah. Chris juga mengatakan kalau dia tidak bertemu dengan Eni di tanggal 10 itu. Dia hanya mengaku kalau dia berbicara dengan Eni melalui telepon saja. Chris bisa membuktikan alibinya di hari Eni meninggal. Dia mengatakan kalau saat itu dia sedang di rumah neneknya dan ayahnya mengkonfirmasi hal itu. Mengatakan kalau dia melihat Chris tertidur di sofa. Neneknya juga membenarkan kalau Chris sedang berada di rumahnya pada malam hari itu. Saat diinterogasi itu, polisi menyadari ada noda merah di atas sepatunya Chris. Polisi meminta untuk memeriksa noda apakah itu. Dan ternyata itu adalah noda darah dari Eni. Ketika ditanya, Chris menjawab kalau beberapa minggu yang lalu saat dia memakai sepatu itu dengan Eni di rumah temannya yang bernama Spencer, Eni mimisan dan darahnya menetes ke sepatu. Chris juga menghubungi Spencer dan memintanya jika polisi menanyakan tentang sepatunya agar dijawab kalau Eni mimisan dan darahnya menetes ke situ. Temannya menuruti permintaan itu tanpa berpikir panjang. Pada tanggal 16 Maret 2012, polisi pergi menanyai Spencer tentang peristiwa mimisan dan siapakah LC. Spencer mengatakan kalau dia tidak mengenal siapa LC dan tentang darah di sepatu, awalnya Spencer mengikuti rencana dari Chris. Namun akhirnya dia mengaku kalau dia tidak melihat Eni mimisan saat itu. Polisi yang melakukan pemeriksaan di rumah juga tidak menemukan adanya bekas tetesan darah di atas lantai. Sekitar seminggu setelah kematian Eni, polisi menerima informasi dari seorang wanita bernama Joanna Franklin. Dia berkata bahwa dia menyaksikan Eni dibunuh oleh John yang adalah seorang anggota dari geng. Saat itu mereka sedang berpesta di rumahnya John.
Lalu John menjadi marah setelah Annie menolak rayuannya untuk berhubungan badan. John kemudian memukulinya sampai Annie meninggal dunia. John memang memiliki sejarah kriminal dan itulah sebabnya penyelidik menganggap informasi ini mungkin benar. John kemudian ditangkap dan ditahan karena dicurigai melakukan pembunuhan. Dengan berada di balik jeruji besi, penyelidik kemudian mulai mencoba membangun kasus terhadapnya. Penyelidik menggeledah rumah John dan mereka menemukan adanya banyak bukti kejahatan kriminal terjadi di sana. Terlihat lantai rumah dalam proses sedang diganti dan juga ada noda darah di bagian pintu. Tetapi pada akhirnya tidak ditemukan apapun yang bisa menghubungkan pada kematian Annie. Malahan John diketahui mendistribusikan obat terlarang di waktu yang bersamaan dengan pembunuhan Annie. Hal ini membuat John dikeluarkan dari daftar tersangka. Dan saat polisi mengumumkan bahwa John tidak lagi menjadi tersangka, Joanna mengaku bahwa dia memberitahu polisi informasi itu dengan harapan hal itu akan membantunya terbebas dari tuntutan pidana yang dia hadapi. Setelah berbulan-bulan fokus pada tersangka yang salah, penyelidik memutuskan untuk memeriksa kembali orang-orang terdekat Annie termasuk pacarnya. Teman-teman Annie dilaporkan memberitahu penyelidik bahwa Annie telah memberitahu mereka bahwa dia hamil anaknya Chris sebelum pembunuhan terjadi. Dari catatan ponsel Annie juga berisi pesan yang menunjukkan bahwa Annie dan Chris pernah membicarakan tentang melarikan diri bersama setelah Annie memberitahu kalau dia hamil. Dari catatan ponsel Chris juga diketahui dia ada meminta temannya untuk berbohong tentang mengapa darah Annie ada di atas sepatunya. Selain itu, catatan ponsel Chris mengkonfirmasi bahwa dia berbicara dengan ibu Annie melalui ponsel pada malam Annie dilaporkan menghilang. Ibu Annie menelpon Chris untuk menanyakan keberadaan Annie, namun Chris saat itu menjawab kalau dia tidak tahu. Namun selama panggilan telepon itu, sinyal ponsel Chris tertangkap menara yang terletak hanya 100 meter dari tempat jenazah Annie ditemukan. Diyakini bahwa telepon itu terjadi tak lama setelah kematian Annie. Penyelidik terus mengejar Chris dan memberitahunya bahwa dia tidak menceritakan cerita yang sebenarnya. Akhirnya Chris mengaku kalau cerita tentang LJ itu tidak benar. Dia memakai nama itu untuk mengalihkan kesalahan dari dirinya. Setelah Annie ingin membuatnya cemburu dengan menyebut kalau dia berpacaran dengan LJ. Penyelidik juga mengetahui bahwa Chris memiliki sepeda BMX dan seorang saksi mengatakan bahwa mereka melihat seorang remaja naik sepeda di dekat sungai Yordan pada hari Annie dibunuh. Pada bulan Oktober 2014, lebih dari 2 tahun setelah insiden terjadi, Chris ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama dan menghalangi keadilan. Karena Chris baru berusia 14 tahun ketika pembunuhan terjadi, dia awalnya didakwa di pengadilan remaja. Belakangan tuduhannya ditingkatkan statusnya menjadi dewasa. Persidangannya dimulai pada tanggal 7 Maret 2016 dan Chris mengaku bersalah telah membunuh Annie saat berada di bawah pengaruh obat terlarang. Di persidangan, jaksa penuntut menjelaskan kalau Chris menjadi takut dan marah setelah Annie memberitahu bahwa dia mengandung anaknya. Chris kemudian membujuk Annie untuk menemuinya di dekat sungai Yordan dengan janji palsu bahwa mereka berdua akan melarikan diri bersama. Namun begitu Annie tiba, Chris langsung menyerang dan memukulinya dengan sekop. Annie berjuang untuk bisa bertahan hidup, tetapi sayangnya Chris lebih kuat dan memukulinya sampai dia meninggal dunia. Chris kemudian membuang tubuh Annie ke dalam air sungai. Chris menghadapi hukuman minimal 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Namun pengacaranya berpendapat bahwa hukumannya harus lebih ringan karena dia baru berusia 14 tahun ketika kejahatan terjadi. Dengan hukuman 5 tahun hingga seumur hidup. Meski begitu, pada tanggal 25 April 2016, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Dan sampai saat ini, Chris masih berada di balik jeruji besi dan baru akan mendapatkan pembebasan bersyaratnya pada bulan Oktober 2034. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!